kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Kita bertemu lagi di sini di Pilih Kartu. Dan untuk topik pembahasan kali ini adalah tentang first impression. Tentang kesan pertama mereka terhadap kalian seperti apa. Mereka di sini bisa siapapun yang ingin kalian tanyakan di sini. Apakah pasangan kalian selanjutnya atau gebetan kalian saat ini yang ingin kalian tanyakan atau bisa juga dari future spouse kalian. Ya, atau jodoh kalian nanti ya. Kalau kalian mau menanyakan kesan pertama dari jodoh kalian itu juga bisa ya. Caranya kalian hanya fokus pada pertanyaannya. Kemudian fokus ini ditujukan pada siapa lalu pilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian, oke? Ingat ini adalah general reading jadi tidak harus resonate atau cocok dengan semua yang menonton. Sikap ini secara bijaksana dan cerdas ya. Bisa saja ini yang aku baca adalah energi kalian, bisa juga energi orang yang kalian tanyakan di sini. Oke? Artinya ini bisa vice versa. Dan ya ini hanyalah konten yang harapannya untuk menghibur ya, kalau memang terhibur. Oke? Jadi sikapi ini secara bijaksana dan cerdas. Oke ya? Dan bagi yang ingin personal reading selama dibuka, bisa cek di description box bagaimana caranya. Ya, kita langsung menuju pada pilihan. Di sini ada 3 pilihan, ada grup 1, grup 2, grup 3 ya. 1, 2, 3. Pilih yang sesuai dengan intuisi kalian. Kita langsung bertemu di grup kalian. Cek di description box ya. Di situ ada timestamp-nya, oke? Langsung klik di grup pilihan kalian, oke ya? Halo grup 1, untuk kalian yang memilih grup 1, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Di sini ada Sagittarius, ada Cancer, ada Gemini, kemudian ada Leo, ada Capricorn, Libra. Ya, itu energi yang aku lihat di sini ya untuk grup 1. Tapi tidak usah terpaku dengan zodiak yang aku sebut ya, karena itu bisa saja ada di birth chart, nggak hanya di sun sign saja, bukan hanya untuk sun sign gitu loh ya. Oke. Sun sign itu apa, sign moon rising itu apa, kalian bisa cek aja di Google ya. Grup 1, kalau aku lihat di sini first impression atau kesan pertama mereka terhadap grup 1 adalah orang yang sabar, orang yang mungkin sudah melalui banyak hal, tapi mereka bukanlah orang yang pantang menyerah. Jadi orang yang cenderung on fire gitu ya. Mereka adalah orang yang terbiasa berjuang gitu loh ya. Orang yang bukan tipikal orang yang lemah gitu. Secara mental mereka kuat. Jadi bukan tipe-tipe orang yang bergantung, apalagi secara emosional gitu ya. Kemudian di sini mereka melihat kalian orang yang tangguh ya, jadi tipe-tipe pejuang. Terus kalian orang yang cukup ambisius juga, ya namanya on fire. Biasanya sih masih dekat lah sama yang namanya ambisius gitu loh ya. Ambisius di sini kalian itu bisa fokus sama apa yang menjadi tujuan kalian gitu. Kalian cukup mengandalkan diri kalian. Terutama di sini kalian fokus pada pencapaian hidup di luar asmara sih kalau aku lihat ya. Itu first impression mereka, kesan mereka terhadap kalian. Itu yang aku lihat di sini dari sudut pandang aku. Kemudian di sini aku melihat kalian orang yang apa ya? Buat mereka ya, kalian orang yang gini. Ya seperti yang aku bilang tadi, karakter dari pejuang ya. Orangnya itu pantang menyerah gitu loh ya. Kalau mau sesuatu atau meyakini sesuatu, mereka cenderung tidak mudah menyerah. Ya, secara mental mereka itu bisa terus mengupayakan atau berjuang gitu loh. Tipe-tipe yang seperti itu. Sebenarnya di sini bukan berarti kalian tidak pernah menyerah ya. Maksudnya orang yang
tampak seperti pejuang pun bukan berarti mereka tidak pernah menyerah, ya nggak tahu, maksudnya gimana ya, kita kan nggak tahu limit orang sampai mana gitu, ya kan. Tapi biasanya kalau tipe pejuang itu, mereka kecenderungan tidak mudah menyerah gitu loh. Jadi, walaupun diterpa konflik, diterpa tantangan gitu ya, mereka bukan orang yang semudah itu menyerah, cenderung akan terpanggil untuk mencoba lagi dan terus maju gitu loh. Gitu sih kalau menurut aku ya. Kayak gitu. Oke. Di sini yang aku lihat sih first impression mereka, grup 1 itu adalah orang yang cukup cerdas, terus orang yang pekerja keras juga ya. Orang yang kuat, terutama dari mental ya. Kemudian, sepertinya mereka itu sudah bisa mengetahui atau merasakan atau mungkin, notice gitu loh ya. Tapi di sini aku melihat mereka itu melihat kalian itu sudah melalui masa yang, pelik gitu ya, atau sudah jatuh bangun gitu ya. Entah juga apakah dari cerita kalian atau dari pembawaan kalian atau dari obrolan kalian. Kadang kan mungkin orang tidak harus menceritakan keseluruhan sorry ya, tidak harus menceritakan keseluruhan background mereka, cuman orang-orang yang cukup sensitif atau orang yang smart gitu ya, mereka bisa menangkap dari argumentasi yang disampaikan gitu. Oh, orang ini kalau dilihat dari caranya berbicara, dari argumentasinya dia, apa yang dia bicarakan itu seperti mewakili, ya lumayan mewakili isi kepalanya gitu loh. Oh, ini tipikal orang yang seperti ini, orang yang mungkin cerdas gitu. Nah, mereka itu menangkap itu. Bisa jadi, mereka juga menangkap kalian ini mungkin tipe yang tadi, yang sudah melalui jatuh bangun dalam kehidupan, pernah terpuruk tapi kalian bukan orang yang mudah menyerah gitu. Entah mereka sudah melihat kalian dari sosial media, entah mereka menangkap itu dari obrolan. Ya karena kan ini general reading gitu ya, itu yang aku lihat di sini. Tapi, ada informasi seperti itu yang aku baca gitu. Kalian orang yang sebenarnya penyayang gitu ya, punya jiwa welas asih gitu, itu yang kulihat di sini. Seperti itu ya. Di sini aku lihat di mata mereka kalian orang yang passionate ya. Ya tadi ya, namanya juga on fire, jadi cenderungnya passionate. Kemudian kalian cenderung menarik kesuksesan ya, secara materi gitu. Ya itu cukup mengesankan sih buat mereka gitu ya. Jadi yang penting buat mereka kalian ini tampak cerdas memang ya, mungkin dari pembawaan kalian dan apa yang kalian bicarakan gitu ya, bisa jadi seperti itu dan semangat kalian gitu. Cukup dominan di sini, bisa jadi seperti itu ya. Dan ambisius itu ya. Oke, juga pekerja keras. Itu kalau aku rangkum dari semua pembacaan yang tadi aku sampaikan gitu ya. Oke, itu aja untuk grup 1. Good luck buat kalian. Semoga kita masih bisa bertemu di video lainnya. Bye grup 1. Hai grup 2, ini adalah hasil pembacaan kalian ya. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Tapi jangan terpaku bahwa ini harus ada di sun sign kalian atau orang yang kalian tanyakan ya. Untuk sun moon rising itu apa? Kalian bisa cek di Google. Energi yang aku bacakan ini bisa saja ada di birth chart. Oke ya, jadi nggak usah terpaku. Karena belum tentu ini harus menjadi sun sign kalian atau orang yang kalian tanyakan, oke? Di sini aku melihat ada Gemini, Leo, kemudian aku melihat ada Capricorn, lalu ada Scorpio, Taurus, Aquarius,
Ya itu sih yang aku lihat ada di sini ya. Ada Pisces juga di sini. Itu energi yang aku lihat di sini ya, grup 2. Baik, grup 2, kira-kira first impression mereka yang kalian tanyakan di sini itu seperti apa terhadap kalian ya? Bagaimana kesan kalian di mata mereka gitu ya? Di sini aku melihat energi orang yang sudah berlalu atau orang lama ya, yang mungkin diharapkan kembali atau diharapkan adanya komunikasi lagi atau bisa juga rekonsiliasi gitu ya. Energinya kuat di sini ya. Apakah kalian atau kalian berdua berharap itu bisa jadi ya. Tapi ini seperti menanyakan orang yang pernah hadir ya di hidup grup 2 dan kalian sedang terpisah saat ini gitu. Itu yang kulihat di sini energinya gitu ya. Dan maaf, aku akan membacakan juga apa yang terlihat di sini, walaupun mungkin tidak sesuai dengan pertanyaan ya, tapi nggak apa-apa, anggap aja ini tambahan ya. Di sini aku melihat orang yang ada di sini, ya bisa grup 2, bisa mereka, karena ini energinya juga bisa vice versa. Masing-masing orang bisa berbeda pengalamannya ya, terhadap pembacaan ini gitu loh ya. Di sini aku melihat orang yang ada di sini itu bisa saja mereka sih ya, atau mungkin ya grup 2 ingin kembali gitu ya. Di sini aku melihat ada energi ingin kembali, ingin rekonsiliasi, tetapi memang ada pilihan, ada opsi gitu. Itu yang membuat masih galau kembali atau tidak. Inginnya sih kembali, tetapi di sini terlihat belum bisa memutuskan gitu. Jadi memang ada 2 pilihan nih kalau aku lihat. Dan bisa jadi ini ada kaitannya sama third party situation. Mungkin yang membuat terganjal untuk kembali adalah karena minimal salah satu di antara kalian ada yang tidak available. Seperti yang aku bilang, ada opsi lain, ada pilihan lain gitu. Cuman cinta itu tampak masih ada di sini, masih ada keinginan untuk kembali karena ada rasa nyaman yang aku lihat di sini. Ingin mendekat. Ingat ya, antara ingin dengan langkah itu bisa berbeda. Inginnya sih kuat, tapi langkah ini di sini masih terasa gamang sekali. Dan penghambatnya apa? Tadi sudah aku sebut, yaitu adanya pilihan lain. Oke? Jadi memang di sini energinya galau banget gitu loh. Oh, di sini ada energi Virgo juga ya. Ya galau. Jadi menahan rasa ini juga rasanya perih, sakit, ya kan? Gamang banget lah. Gitu. Ya, tapi kalau mau melangkah rasanya kok apa yang harus dihadapi ini cukup besar gitu. Itu yang kulihat di sini ya. Jadi kita kembali saja pada pertanyaannya, kira-kira first impression atau kesan mereka itu seperti apa gitu ya. Aku melihatnya sih ya ini mungkin sudah bercampur ya. Karena kalian menanyakan orang yang sudah pernah menjalin hubungan sepertinya sama kalian. Gitu. Jadi ini kayaknya udah bercampur dengan perasaan mereka saat ini juga gitu. Ya walaupun ini bisa vice versa ya. Ingat vice versa seperti apa? Ya kalian tahu ya. Di sini aku melihatnya sih kenyamanan ya. Jadi ini kalau sudah berbicara kenyamanan bisa jadi ini sudah bukan first impression ya. Jadi rasa yang sedang dirasakan gitu. Rasa yang mereka miliki setelah mengenal kalian gitu. Ya, ini bisa energi kalian juga, bisa energi mereka ya, atau vice versa. Di sini aku melihat kalian yang paling kuat itu sebenarnya orang yang cukup nyaman gitu loh. Ya, jadi kalau mereka tidak merasa nyaman sama kalian, mereka nggak mungkin mau kembali sama kalian gitu. Mungkin di samping kalian rasanya teduh, bisa jadi seperti itu gitu. Coba ya aku selami lagi. Tadi aku sudah sebut ada energi
Pisces ya. Kemudian ada Libra juga di sini. Oke, mungkin di mata mereka kalian ini cukup dewasa orangnya gitu ya. Cukup menarik ya. Tadi sudah aku sebut energi Leo ada di sini gitu ya. Daya pikat kalian cukup kuat, bisa jadi seperti itu ya. Dan mereka merasa cepat terkoneksi dengan kalian dan cukup kuat juga koneksinya gitu ya. Terus mungkin saja kalian orang yang mudah dicintai, bisa jadi seperti itu. Dan ada juga kesan yang aku dapat di sini, ini bisa jadi tidak harus berlaku untuk kalian semua ya, yang menonton tidak harus. Tapi ada kesan ini. Kesan orang yang ini, mungkin cenderung tertarik dengan cinta, cenderung tertarik dengan asmara gitu loh. Karena ada perbedaan dengan grup 1 ya. Kalau grup 1 itu kan kayaknya ketertarikannya itu pada pekerjaan, pencapaian lain di luar cinta gitu loh ya. Kan ada orang-orang yang tipenya seperti itu, nggak terlalu tertarik sama bumbu-bumbu cinta gitu loh. Bukan berarti mereka nggak pernah atau nggak bisa jatuh cinta, ya ada juga kisah cinta, tapi kelihatannya ketertarikan mereka itu tidak dominan di situ, seperti itu. Nah, kalau grup 2 di sini sebaliknya. Ya, ada kesan itu yang aku tangkap, cuman ini tidak berlaku untuk semuanya, ingat ya. Kesannya seperti yang aku sebutkan tadi. Mungkin grup 2 ini tampak mudah menarik orang dan tipe-tipe yang mungkin kisah asmaranya ini cukup full color gitu loh ya. Jadi itu sih yang aku bilang, mungkin tipe-tipe orang yang cenderung menarik lawan jenis sih. Cenderung ini juga ya, punya ketertarikan juga dalam hal drama percintaan gitu ya. Jadi gimana ya? Ya itulah lawan dari dalam hal percintaan lawan dari grup 1 sih. Karena seperti yang aku bilang tadi, grup 1 itu mungkin nggak terlalu terlihat tertarik gitu loh dalam percintaan, tapi bukan berarti tidak tertarik sama sekali ya, tapi ketertarikannya tuh besarnya bukan di situ gitu. Tapi kalau grup 2 ini masih punya ketertarikan yang besar sama percintaan. Sehingga kalau grup 2 ini single, grup 2 ini available gitu ya. Maksudnya single gitu, sedang tidak ada pasangan, biasanya cepat untuk menarik seseorang ke hidupnya gitu. Jadi kecenderungan memang punya pasangan, kecenderungan menarik orang gitu. Gitu sih. Jadi bisa jadi kalau single itu nggak lama gitu. Mereka cenderung ya menarik orang gitu. Menarik orang dalam hal asmara gitu. Ke hidup mereka, ke kehidupan percintaan mereka gitu ya. Kehidupan percintaan mereka. Terus gini. Ya itu sih ya yang aku lihat sepertinya gitu. Kecenderungan memang mereka punya minat gitu loh dalam hal asmara gitu. Jadi mungkin ya tipe-tipe yang misal kalau digambarkan murid yang masih sekolah, namanya murid ya identik dengan sekolah lah ya. Maksudnya kalau digambarkan dengan murid sekolah, kan ada murid sekolah yang memang ketertarikannya pada sekolah, ada murid sekolah yang ketertarikannya pada pacaran gitu. Nah, mungkin grup 2 ini ada yang seperti itu di sini. Ini tidak harus berlaku untuk semua, tapi ada energi itu yang aku tangkap gitu. Jadi memang ya itu yang aku sebut bisa jadi soal percintaan full color gitu, karena mereka punya minat yang besar dalam hal asmara gitu. Seperti itu. Ada kesan-kesan itu. Ya kesan-kesan Gemini lah ya. Di sini ada energi Gemini juga kan. Kayak gitu ya. Itu yang aku lihat di sini untuk grup 2.
Ya, kalau yang ditanya ini adalah orang yang pernah menjalin hubungan dengan grup 2, aku melihatnya orang ini masih terkoneksi dan masih bisa jadi masih suka memikirkan grup 2 gitu. Jadi belum bisa melupakan grup 2. Itu yang kulihat di sini ya. Ya bisa jadi grup 2 ini ya gitu sih, orang yang cenderung mudah dicintai gitu ya. Tadi aku sudah sebutkan. Terus terserah fisik kalian seperti apa, karena fisik ini kan relatif ya. Cuman energinya itu bikin orang akhirnya tertarik gitu, bisa tertarik gitu. Seperti itu ya. Oke, itu yang aku lihat dari grup 2. Pesan lainnya adalah orang yang ada di sini sepertinya ingin terkoneksi kembali ya. Terkoneksi bukan hanya dalam jiwa tapi komunikasi nih. Ada keinginan untuk kembali, untuk rekonsiliasi walaupun belum bisa memutuskan. Kalau memang yang mengakhiri hubungan kalian adalah ya adanya pilihan lain gitu ya. Oke, itu untuk grup 2, good luck, semoga diberikan yang terbaik dan kita ketemu lagi di video lainnya ya. Semoga kita masih bisa bertemu di video lainnya. Oke, bye. Grup 3 ini adalah hasil pembacaan kalian ya. Aku akan sebutkan energinya, tapi jangan terpaku ini harus menjadi sun sign kalian atau orang yang kalian tanyakan. Sun sign itu apa? Ya, sun moon rising itu apa? Kalian bisa cek di Google. Dan sebenarnya kalau aku sebutkan energi, ini bisa saja ada di birth chart. Jadi tidak hanya tentang sun sign ya. Zodiak itu tidak hanya tentang itu saja. Oke. Baik, di sini ada energi Libra, banyak major arcana loh by the way di sini. Libra, Virgo, Scorpio, Taurus, Leo, Aquarius. Ada Sagittarius juga di sini. Cancer, Pisces juga ada di sini dan ada Aries ya. Kemudian ada Capricorn. Tetapi yang paling besar energinya adalah yang aku sebut-sebut di awal. Ya, Virgo, Libra, Scorpio, Taurus, Leo, Aquarius itulah. Oke? Baik, grup 3 ya. Kira-kira seperti apa sih kesan mereka terhadap kalian atau first impression mereka yang kalian tanyakan di sini terhadap kalian? Yang aku lihat di sini, kalian orang yang sangat ideal gitu loh ya. Ideal untuk dijadikan pasangan seumur hidup gitu. Jadi yang aku baca di sini dan yang aku tangkap di sini adalah mereka punya ketertarikan yang cukup tinggi sama kalian. Mereka merasa atau mereka melihat kalian ini adalah orang yang nyaris sempurna. Di mata mereka nyaris sempurna ya. Karena kalian ini orang yang memiliki banyak hal yang bagi mereka itu ideal gitu loh untuk menjadi pasangan gitu loh. Jadi kalau aku lihat di sini sih mereka cukup tergila-gila sebenarnya sama kalian. Banyak sekali hal positif yang ada di kalian gitu loh. Di mata mereka ya, yang mereka lihat gitu. Jadi kalau aku lihat sih mungkin ya secara fisik kalian ini oke ya. Kemudian secara karakter kalian ini juga oke di mata mereka. Jadi segala aspek dalam diri kalian di mata mereka ini cukup ideal gitu loh. Jadi kalau melihat kalian, mereka ini akan kepikiran untuk menikah atau menjalin hubungan jangka panjang gitu loh ya. Kalau melihat kalian, mereka ini langsung tertuju pada partner hidup gitu. Ya, itu yang kulihat di sini. Yang aku lihat di sini, kalian ini di mata mereka orang yang dewasa dan penyayang. Jadi keibuan ya. Kalau kalian wanita, kalian tampak keibuan dan sangat merawat gitu loh. Jadi ya pokoknya bisa menjadi istri yang idaman gitulah buat mereka gitu ya. Kalau kalian pria,
Di mata mereka kalian ini sangat mengayomi, melindungi, pokoknya bikin nyaman, bikin merasa aman aja gitu bersama kalian gitu. Dan kalian juga menjadi suami idaman gitu loh bagi mereka gitu ya, dari sudut pandang mereka gitu. Itu yang kulihat di sini ya. Kemudian mereka jelas punya perasaan sama kalian, bahkan bisa jadi ini pada pandangan pertama gitu. Kalian cukup menyita perhatian mereka dan mereka langsung seperti punya perasaan di sini kalau aku lihat, dan passionate juga loh. Selain ada perasaan suka, ada perasaan kagum gitu ya. Ada passion juga di sini kalau aku lihat ya. Kemudian aku melihatnya mereka itu benar-benar meletakkan kalian itu di posisi yang cukup tinggi gitu ya. Jadi pandangan mereka di mata mereka, di mata mereka ya, atau menurut pandangan mereka, nilai kalian ini cukup tinggi gitu loh. Mereka menilai kalian setinggi itu. Jadi kalau aku lihat mereka kagum banget sih sama kalian. Jadi kalau mereka udah punya pasangan, mereka juga tidak bisa membohongi diri bahwa mereka kagum sama kalian gitu. Jadi entah ya, ini kan general reading, yang menonton banyak lah ya, atau nggak hanya satu orang. Ini tidak diperuntukkan hanya untuk satu orang, tidak ya. Tapi kalau aku lihat di sini, kalaupun mereka sudah punya pasangan, mereka itu tetap tertarik lah sama kalian gitu loh. Jadi di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam diri mereka tetap terkagum-kagum sama kalian gitu. Jadi ya ya gitu ya, sulit juga gitu ya, walaupun udah punya pasangan gitu, tapi kalian bisa menyita perhatian mereka sih. Jadi ini itu kalau aku lihat adalah gambaran orang yang belum memiliki, tapi sudah terkagum-kagum gitu. Ya memang rata-rata kayak begitu ya. Biasanya tuh kalau belum memiliki kelihatannya wow gitu. Tapi begitu sudah memiliki, sebagian orang bisa jadi kurang kurang bisa menghargai gitu ya. Aku sih tidak berbicara tidak diperuntukkan pada kalian ya. Aku berbicara ini maksudnya melihat situasi di luar sana gitu loh ya, gambaran di luar sana. Bukan berarti ditujukan pada grup 3 atau orang yang grup 3 tanyakan, bukan. Tapi di luar sana itu bisa jadi orang-orang itu, sebagian orang itu seperti itu. Sebelum memiliki itu terkagum-kagum gitu ya, terobsesi. Tapi setelah memiliki, mereka cenderung tidak menghargai gitu. Seperti udah mendapatkan gitu, bisa seperti itu gitu. Nah, kalau seperti itu, tipikal seperti itu ya, kalau menghadapi orang yang tipikal seperti itu, lebih baik biarkan mereka terus mengagumi saja. Biarkan mereka terus menjadi pengagum aja, nggak usah diberi kesempatan. Sorry ya, ini tambahan aja. Bukan untuk grup 3 sih sebenarnya, untuk siapapun, siapapun lah semuanya gitu ya. Kalau melihat fenomena seperti itu di luar sana gitu. Baiknya sih seperti itu gitu ya, kalau menghadapi orang-orang yang kecenderungan hanya terobsesi, terus kurang bisa menghargai setelah mendapatkan. Ya lebih baik kan dikagumi terus ya, daripada akhirnya tidak dihargai kan, biarkan kamu menjadi pengagum selamanya, gitu aja. Ya ini bercanda tapi serius sih. Oke. Baik, kembali ke sini. Aku sih melihat energi seperti itu ya, energi orang yang kayaknya terkagum-kagum banget gitu loh, ya. Dan ini itu seperti energi orang yang ya bener-bener masih belum memiliki gitu, first impression gitu ya, sesuai dengan judulnya gitu loh, kesan pertama, first impression. Kalau grup 2 itu kan energi yang aku baca adalah energi orang yang sudah pernah menjalin hubungan gitu. Orang lama lah ya gitu. Jadi kesan atau energi yang aku rasakan di situ seperti sudah nyampur, bukan sekedar kesan pertama, tapi udah nyampur pada
kesan yang sudah lama lah ya, perasaannya seperti apa gitu, udah campur. Jadi kayak seperti sudah cukup mengenal gitu loh yang terbaca. Nah, kalau grup 3 ini benar-benar seperti ya yang aku sebut tadi gitu. Aku seperti melihat orang yang sedang tergila-gila dan bahkan bisa jadi terobsesi gitu loh. Tergila-gila ya terobsesi lah ya. Kayak energi obsesinya itu cukup besar sih gitu. Dan memang yang seperti itu kecenderungan adalah orang-orang yang um, memang belum memiliki gitu kan. Belum mendapatkan, jadi ya pengagum aja gitu. Seperti itu yang aku baca. Cuman bukan berarti grup 3 di sini adalah orang sorry, aku ulang, ribet banget sih. Tapi bukan berarti yang dialami grup 3 di sini dengan orang yang mereka tanyakan adalah situasi yang baru ya. Bisa saja grup 3 ini kan menanyakan orang-orang yang mungkin sudah lama mereka kenal gitu loh. Bisa jadi seperti itu. Atau mungkin orang di masa depan itu juga bisa kan. Yang nonton ini kan tidak hanya satu orang gitu ya. Hanya saja yang aku tangkap itu seperti energi itu loh, energi orang yang sangat terkagum gitu. Jadi memang sesuai sih seperti energi umumnya apa ya, terkagum-kagum pada pandangan pertama gitu. Ya sesuai gitu. Seperti judulnya first impression gitu kan. Rata-rata ya nggak rata-rata sih ya. Maksudnya orang kan ada yang memang apa ya, kagum pada pandangan pertama, ada yang nggak juga gitu. Jadi macam-macam sih ya. Mungkin grup 3 ini emang keren gitu. Jadi mereka terkagum-kagum gitu dari pandangan pertama gitu. Sudah terkagum-kagum gitu. Nggak semua orang juga sih bisa bikin orang lain terkagum-kagum pada pandangan pertama gitu. Nah, kalau aku lihat di sini seperti yang aku bilang, kan bisa jadi ini adalah orang yang sudah lama kenal sama grup 3 itu juga bisa. Karena yang nonton ini kan tidak hanya satu orang dan dan yang bertanya itu juga bisa jadi macam-macam. Ada orang di masa depan, ada orang yang memang sudah mereka kenal gitu ya. Nah, kalau aku lihat di sini, jika orang yang kalian tanyakan itu adalah yang sudah mengenal kalian cukup lama gitu ya. Mereka ya memang sudah lama naksir sama kalian, ya seperti yang aku bilang, mungkin dari awal mereka tahu kalian udah naksir gitu. Dan sampai sekarang masih naksir. Dan kalau mereka ini sih energi kayak belum bisa mendapatkan ya yang aku tangkap ini. Kalau mereka belum bisa mendapatkan kalian atau tidak sedang bersama kalian lah saat ini, tidak sedang menjadi milik kalian saat ini gitu ya, dan mereka belum memiliki kalian gitu ya. Aku melihatnya mereka cukup dalam gitu kesedihannya gitu. Ya apa ya, mereka itu bener-bener tergila-gila sama kalian sih. Jadi susah lah. Jadi kalau aku lihat di sini ini pengagum lama bisa. Dan kalaupun mereka sudah melihat banyak sisi dari kalian, ya artinya sudah cukup mengenal kalian gitu ya. Dan masih seperti ini energinya, itu artinya memang kalian sampai kapanpun sampai kapanpun. Ya nggak juga sih, maksudnya ya artinya kalian memang di mata mereka keren gitu ya. Jadi mempesona lah ya gitu. Jadi kalau memang kagumnya ini awet gitu ya, sampai sudah lama dan sudah cukup mengenal kalian masih terkagum-kagum, artinya ini bukan sekedar obsesi. Bisa jadi ya memang mereka sebesar itu suka sama kalian, sebesar itu mengagumi kalian. Gitu. Sedalam itu perasaannya dan kekagumannya, bukan sekedar obsesi saja karena belum memiliki. Bisa jadi seperti itu ya. Kalau konteksnya, karena ini general reading ya. Kalau yang kalian alami adalah mereka di sini orang yang sudah cukup mengenal kalian gitu. Artinya tahu kalian itu bukan hanya yang bagus-bagusnya aja gitu. Artinya ya memang mereka sangat mencintai kalian, bisa jadi seperti itu gitu.
Kayak gitu sih, ya. Oke. Jadi mmm, kalau orangnya seperti itu sih bisa jadi ya, bisa jadi kalaupun kalian menikah sama orang ini, mereka akan senantiasa jatuh cinta sama kalian, gitu. Bisa jadi bisa jadi. Ini kan general reading ya, hanya fun reading aja gitu. Tapi ini sih yang aku tangkap di sini adalah orang yang galau berat ya, kayak, sedih aja gitu, tidak bisa memiliki kalian gitu. Mungkin saja di antara kalian ini memang sudah terikat hubungan dengan orang lain gitu. Jadi, bisa jadi mereka hanya bisa mengagumi kalian dan mengharapkan kalian. Tapi mengharapnya itu sangat besar gitu. Ya itu yang membuat mereka jadi sakit gitu. Karena sebegitu mengharapkan, sebegitu besarnya harapannya terhadap kalian untuk bisa memiliki kalian. Tapi realitanya mereka tidak memiliki kalian, sehingga itu yang membuat mereka sesedih itu. Ya, kelihatannya sedih banget di sini dari dalam gitu ya. Ingin ingin mengikhlaskan gitu ya, apa ya, membiarkan ini berlalu, perasaannya berlalu. Tapi kalian seperti terus hidup dalam hatinya, dalam sanubarinya. Mereka ini kayak sayang banget nih sama kalian kalau aku lihat. Gitu sih. Jadi rasanya terpuruk gitu. Inginnya sih mereka memanifestasikan kalian di hidupnya, memiliki kalian gitu. Itu yang aku lihat di sini gitu ya. Itu untuk grup 3, good luck untuk kalian. Semoga diberikan yang terbaik dan kita masih bisa bertemu di video lainnya. Semoga masih bisa bertemu ya. Dan semoga aku semangat untuk bikin video, oke? Ya, jadi kalau aku lihat lagi nih ya maaf ya, aku akan buka kartu lagi deh. Ini kartu yang aku lihat ya, kartu lain yang aku buka gitu ya. Ya memang sih, apa namanya, kalian ini memang ideal ideal banget lah di mata mereka. Kayaknya fisik kalian ya, terutama fisik sih. Mereka itu suka banget sama fisik kalian kalau aku lihat di sini. Tapi ya semuanya gitu, nggak hanya fisik, kayaknya karakter kalian, diri kalian itu mereka sukai gitu. Ya, mereka benar-benar sangat jatuh cinta sama kalian kalau aku lihat di sini. Tapi memang kuat juga mereka terkagum-kagum dan suka banget sama fisik kalian gitu. Seperti apapun fisik kalian. Itu ya yang aku lihat di sini. Oke. Good luck grup 3. Kita ketemu lagi di lain waktu. Bye.